face. Hey, apa kabar? Jumpa lagi di Sinema. Kali ini Sinema akan membahas film berjudul Face Off. Film ini dibintangi Nicolas Cage dan John Travolta, dua aktor Hollywood yang kemampuan aktingnya enggak perlu diragukan. Film ini mendapat rating 7,2 dari IMDb, dan nilai 92% dari situs Rotten Tomatoes. Wow, sepertinya memang film yang bagus ya. Oke, enggak perlu berpanjang lebar, kita akan langsung bahas saja filmnya. Sebagai kepala tim divisi anti-terorisme FBI, Sean Archer begitu terobsesi pada Castroy Troy, seorang gembong teroris maha sadis. Hal itu bukan tanpa alasan, bajingan itu telah menyebabkan Mike, anak lelaki Sean yang baru berumur 5 tahun, tewas. Suatu hari, Sean mendapat informasi bahwa sebuah jet pribadi akan singgah di sebuah bandara tak terpakai di Los Angeles. Jet pribadi itu dipesan atas nama Pollux, adik Castroy Troy. Sean tahu betul bahwa Pollux tidak pernah jauh dari kakaknya. Ada Pollux Troy, berarti Castroy juga akan ada di sana. Sean tak menyia-nyiakan kesempatan itu, ia dan timnya bergegas bergerak. Dan, dugaan Sean benar, Castroy memang menginjakan kaki di bandara itu. Melihat kedatangan FBI, gembong teroris itu berusaha kabur dengan jet pribadi yang dicharter Pollux, namun jet itu gagal lepas landas dan menabrak sebuah hanggar. Sean berhasil membekuk bajingan itu dalam keadaan koma. Setelah dalam perkelahian dengan Sean, ia terkena gas turbin pesawat. Sean pulang dengan nafas lega. Ia memberitahu Eve, istrinya, seorang dokter jaga rumah sakit, tentang keberhasilannya melumpuhkan Castroy. Eve tampak gembira dengan kabar itu. Sean pun berjanji ia akan meninggalkan tugas lapangan, dan memberikan waktu lebih banyak untuk Eve dan Jamie, putri mereka. Namun, persoalan ternyata belum berakhir. Castroy Troy memang telah berhasil dilumpuhkan, terbaring koma tak berdaya, tetapi ia ternyata telah menaruh sebuah bom. Bom dengan daya ledak dahsyat, yang sanggup meluluh lantakan sepertiga kota Los Angeles. Hanya Castroy dan Pollux Troy yang mengetahui lokasi keberadaan bom tersebut. Seorang utusan operasi khusus FBI meminta Sean melakukan misi menemukan keberadaan bom tersebut. Caranya sangat ekstrim, yakni Sean harus memakai wajah dan identitas Castroy Troy. Kemudian mengorek informasi tentang keberadaan bom itu dari Pollux Troy, yang sedang mendekam di penjara federal. Ini adalah operasi Black Bag, operasi rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kecuali seorang partner Sean bernama Tito, dan Dr. Walsh,
seorang dokter yang menangani unit biocover untuk operasi khusus. Direktur Biro, Victor Lazzaro, atasan Sean, juga anak buah Sean di FBI, bahkan keluarga Sean pun tidak boleh tahu tentang misi ini. Sean menolak, ia menganggap itu misi gila dan sangat beresiko. Namun ia tak punya pilihan, ia terpaksa bersedia melakukan misi tersebut. Operasi pergantian wajah pun dilakukan. Wajah Sean dilepas, lalu diganti dengan wajah Castroy. Rambut, bentuk tubuh, dan suara Sean juga diidentikan dengan Castroy Troy. Sean kemudian disusupkan ke dalam penjara sebagai Castroy Troy. Sean memang berhasil mengorek informasi keberadaan bom itu, tetapi di luar sana sesuatu yang tak terduga terjadi. Castroy Troy tiba-tiba terbangun dari komanya. Gembong teroris itu histeris menyadari wajahnya telah dilepas. Ia lalu menyuruh anak buahnya membawa paksa Dr. Walsh, dan memaksa dokter itu memasang wajah Sean Archer untuk menggantikan wajahnya. What? Thank you. You were so fucking pathetic. Sean Archer yang segera berharap segera dikeluarkan dari dalam penjara setelah berhasil mengetahui informasi keberadaan bom itu, tak mampu menyembunyikan keterkejutan dan kepanikan ketika ia tiba-tiba mendapat kunjungan Castroy Troy yang telah beralih rupa menjadi sosok dirinya. It's like looking in a mirror, only not. Castroy mengatakan pada Sean bahwa ia telah membunuh semua orang yang mengetahui tentang operasi rahasia itu. Sean Archer pun kini harus terjebak di dalam penjara dengan identitas sebagai Castroy Troy. Sementara Castroy Troy, ia menjalani kehidupan sebagai Sean Archer. Ia bahkan dielu-elukan sebagai pahlawan ketika dengan mudahnya ia menonaktifkan bom hasil rakitan Pollux yang mengancam kota Los Angeles. Interception. Now our side's got the ball. Sorry. Castroy juga menjalani hidup layaknya suami istri dengan Eve, istri Sean. Sean Archer berpikir keras untuk menemukan cara keluar dari dalam penjara. Ia kemudian memanfaatkan keluguan salah seorang tahanan untuk membuat itu terjadi. Dengan perjuangan sulit dan upaya mati-matian, Sean akhirnya berhasil kabur dari penjara canggih dengan keamanan super ketat itu. The face. Setelah berhasil kabur dari penjara, tempat pertama yang dituju Sean adalah markas Castroy. Hey man. Anak buah Castroy menyambut Sean dengan hangat, tentu saja, karena mereka tak tahu Castroy Troy yang mereka sambut adalah Sean Archer. Berada di tengah-tengah anak buah Castroy Troy, membuat Sean nyaris gila. Ia hampir tak bisa mengendalikan diri ketika harus berpura-pura menjadi Castroy di hadapan Sasha, istri simpanan Castroy Troy. Namun, keadaan itu berubah ketika ia melihat Adam, seorang bocah lelaki yang sedang bermain-main di kamar Sasha. Bocah lelaki itu seketika mengingatkan Sean pada Mike. Sean tiba-tiba ingin menyayangi dan melindungi bocah lelaki itu.
Sementara itu, Castroy Troy yang telah berganti jati diri menjadi Sean Archer datang bersama tim FBI dengan pasukan lengkap siap menyerbu markas teroris itu. Tempat itu pun menjadi ajang baku tembak. Semua anak buah Castroy tewas, kecuali Sasha dan Adam, yang berusaha diselamatkan Sean. Penggerebekan di markas Castroy itu juga menewaskan Paul Lux. Sebagai kakak, Castroy sedih dan terpukul. Ia bahkan menembak seorang anggota FBI yang menertawakan kematian Paul Lux. Wow. We've got something in common. Interception. Now our side's got the ball. Sorry. Castroy Troy yang kini memiliki wewenang di FBI dengan identitas sebagai Sean Archer terlibat pertengkaran dengan Victor Lazaro, Direktur Biro. Castroy kemudian membunuh Victor. Sementara itu, dengan sembunyi-sembunyi, Sean Archer yang dalam keadaan terluka kemudian menuju rumahnya. Ia bertemu Eve. Sudah barang tentu Eve terkejut dan ketakutan melihat seseorang yang dilihatnya sebagai Castroy Troy, teroris yang telah menewaskan Mike, puteranya. Sean mencoba menenangkan Eve. Ia berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi, tapi Eve tampaknya sulit untuk percaya. Kau seorang dokter, Eve, periksalah golongan darah kami. Golongan darahku O negatif, golongan darah Castroy AB, ujar Sean. Ia lalu pergi. Malam itu Eve mencuri sampel darah Castroy ketika suami palsunya itu sedang tertidur. Ia mengecek sampel darah itu. Eve terkejut bukan kepalang. Hasilnya memang golongan darah AB. Sean tiba-tiba muncul. Terima kasih sudah percaya padaku, ucapnya. Eve yang masih shock, sempat menodongkan pistol pada Sean, yang dilihatnya bersosok Castroy Troy. Saat ini aku tak mempercayai siapapun, ucap Eve dengan suara bergetar. Sean, sekonyong-konyong memeluk Eve dan mengusap wajah Eve, usapan yang selama ini biasa ia lakukan kepada Eve, juga kepada kedua anaknya, Jamie dan mendiang Mike. Eve terperangah. Ia tampaknya mulai percaya bahwa pria di hadapannya saat ini memang Sean Archer, suaminya. Apalagi setelah Sean menceritakan masa-masa berpacaran dengannya dulu. Eve kemudian mengobati luka Sean. Dalam kesempatan itu Eve juga memberitahu Sean bahwa besok Sean palsu alias Castroy Troy akan menghadiri persiapan pemakaman Victor Lazaro. Sean pun bertekad untuk mengakhiri keadaan ini. Ia harus membunuh Castroy dan merebut kembali jati dirinya. Protection. Evacuate your team, Captain. No, but Leave.
Let's just kill each other. Di acara persemayaman jenazah Victor, Sean mengirimkan pesan berupa foto Mike kepada Castroy. Castroy langsung terpancing, ia menjumpai Sean. Terjadilah baku tembak antara keduanya. Castroy kemudian menyandera Eve untuk memaksa Sean menyerah. Keadaan menjadi pelik ketika datang Sasha yang langsung menodongkan pistol pada Castroy. Disusul kemudian, datang pula anak buah Castroy yang menodongkan senjata ke arah Sasha. Whee! What a predicament! Terjadilah kembali baku tembak. Anak buah Castroy dan Sasha tewas akibat baku tembak itu. Sebelum meninggal, Sasha sempat berpesan kepada Sean untuk menjaga dan merawat Adam. Sean mengangguk, berjanji. Honey, don't listen to him, honey. He's not your father. Hear my voice. I'm your father. Sementara itu, Castroy berusaha kabur menggunakan perahu bot. Sean mengejar bajingan itu dengan juga menggunakan perahu bot. Di tengah pengejaran, perahu bot Sean hancur sehingga ia melompat ke perahu bot yang dikemudikan Castroy. Keduanya berkelahi di atas perahu bot itu, hingga keduanya sama-sama terlempar ke pantai. Sean akhirnya berhasil membunuh Castroy. Dan, berkat informasi yang disampaikan Eve, Sean Archer akhirnya mendapatkan kembali identitasnya. Sampai di sini dulu pembahasan film sinema-sinema, sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. Salam sinema-sinema.